Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Iva Farida, Rifani Adelina, Vina Hanifah, dan saya sendiri Dimas Adi Prayogi, serta Alma Yuliana. Perpindahan kalor. Kalor sendiri merupakan suatu energi yang mudah diterima dan mudah dilepaskan sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Kalor berpindah dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah hingga menjadi temperatur yang seimbang. Dengan kata lain, kalor dapat didefinisikan sebagai proses energi, proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan temperatur. Perpindahan kalor dari satu sistem ke sistem yang lain terdapat tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, teman-teman pasti tahu apa itu bagaimana cara membuat sebuah gerabah. Dalam pembuatan gerabah terdapat proses pembakaran dan penjemuran. Lalu apa kaitannya dengan perpindahan kalor? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman simak video ini sampai berakhir. Yang pertama ada perpindahan kalor secara konduksi. Nah, konduksi sendiri merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat. Contoh dari konduksi adalah batang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka ujung batang logam yang lain akan terasa panas. Sehingga diperoleh banyaknya kalor yang berpindah selama waktu tertentu dapat ditulis dengan persamaan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Dengan Q adalah banyaknya kalor, T adalah waktu, K maksud saya adalah konduktivitas termal, A adalah luas permukaan, dan delta T adalah suhu benda, dan L adalah panjang benda. Nah, sebagaimana kita ketahui dari persamaan tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi adalah yang pertama ada konduktivitas termal. Nah, setiap benda ini memiliki konduktivitas termal yang berbeda-beda. Nah, semakin tinggi nilai konduktivitas suatu benda, maka semakin cepat pula mengalirkan kalor yang diterima dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Contohnya pada tembaga. Nah, tembaga ini memiliki konduktivitas termal sebesar 285 watt per meter derajat Celcius, sedangkan besi memiliki konduktivitas termal 93 watt per meter derajat Celcius. Kemudian faktor yang kedua adalah luas permukaan. Kemudian ada ketebalan dinding, dan yang terakhir ada beda suhu antara kedua permukaan. Nah, pada proses pembakaran gerabah yang dilakukan pada tungku besar, itu merupakan penerapan perpindahan kalor secara konduksi. Kenapa demikian? Karena hal tersebut ini terjadi ketika api yang menyala dari jeramit yang dibakar itu akan merambatkan kalor ke gerabah, tetapi tidak ada perpindahan partikel. Seperti yang saya jelaskan bahwa konduksi ini merupakan perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan zat. Selanjutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, konveksi sendiri merupakan perpindahan panas yang merambat melalui suatu zat disertai dengan perpindahan zatnya. Faktor yang mempengaruhi laju kalor secara konveksi yang pertama ada luas permukaan, kemudian perbedaan suhu, serta koefisien konveksi. Nah, banyaknya kalor yang dihantarkan secara konveksi dapat dihitung dengan persamaan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Dengan H merupakan koefisien konveksi, A adalah luas permukaan benda yang bersentuhan, kemudian delta T adalah suhu benda, Q adalah besar kalor, dan T adalah waktu. Untuk nilai H bergantung dengan bentuk dan letak permukaan benda yang bersentuhan pada lidah. Nah, pada pembakaran gerabah itu masih ada kaitannya dengan perpindahan kalor secara konveksi. Karena ketika
pembakaran gerabah, maka perpindahan kalor konveksi ini terjadi ketika udara di dekat tungku yang dipanaskan memiliki suhu tinggi sehingga energi termalnya dipindahkan dari dalam tungku bersamaan dengan massa udara panas. Yang terakhir ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, atau dapat dikatakan radiasi adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya itu adalah energi matahari yang sampai ke bumi. Nah, umumnya benda yang berpijar seperti api itu akan memancarkan panas. Nah, pancaran panas tersebut biasanya sebagian akan diserap oleh benda dan sisanya akan dipantulkan. Secara matematis, laju kalor radiasi dapat kita ketahui persamaannya adalah Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali delta T pangkat 4, di mana Q adalah besarnya kalor, T adalah waktu, kemudian E adalah emisivitas, dan Q merupakan konstanta Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kubik, maksud saya per meter persegi, Kelvin pangkat 4. Seperti itu. Nah, kemudian dalam penyemuran gabah itu terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, penyemuran ini termasuk dalam perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan memanfaatkan energi matahari. Terima kasih sudah menonton video. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ke forum yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.